Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mukawwinul kainat. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat wa ala alihi wa ashabihi dawil fadli wal karamat. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala alaihi salatu wassalam, ad-du'a'u huwal ibadah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita, Habib kita, yaitu Habib Hamid bin Abu Bakar Al-Hamid. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, murahkan rizkinya, dan dilancarkan dakwanya demi menegakkan kalimatullah hiyal ulya. Para habaib sekalian yang saya hormati, para guru-guru, ibu dan bapak sekalian, yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau. Ibu dan bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam pembukaan tadi saya menyampaikan tentang satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmizi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah pangkal dan pokok daripada segala ibadah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam meneruskan dalam surat Al-Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni yastajib lakum. Dan berkatalah Tuhanmu, ud'uni, berdoalah engkau kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, dan sesungguhnya orang-orang yang sombong daripada hamba-hambaku untuk berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, sungguh mereka itu akan masuk neraka jahanam secara hina dina. Oleh karenanya hadirin dan hadirat rahimakumullah, pokok daripada agama Islam dan agama yang kita anut ini adalah keseluruhannya, yaitu mencakup doa. Kalaulah kita lihat, tak kala kita melaksanakan ibadah solat, seluruh rangkaian-rangkaian yang kita laksanakan ketika kita melaksanakan ibadah solat adalah doa. Sejak kita takbiratul ihram sampai kita mengucapkan salam, inti daripada pelaksanaan solat tersebut adalah doa. Ma huwa shalah? As-shalah huwa az-zikru awid doa. Secara bahasa, secara lugawi, bahwasanya solat itu adalah ad-du'a wa dzikru. Wal istilah
aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bisaro itu makhsusotin. Itu adalah solat, yaitu akwal, perkataan, wa af'al, dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat yang khusus. Coba kita lihat tak kala kita duduk tawarrud, ketika kita duduk tawarrud tersebut, di antara dua sujud kita mengucapkan Rabbi firli warhamni, teruskan, wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini adalah rangkaian doa yang begitu lengkapnya. Kita minta ketinggian, kita minta rizki, kita minta kedudukan, kita minta disehatkan. Seluruhnya mencakup daripada segi kehidupan kita di atas dunia ini sampai nanti kita bertemu di akhirat. Karena itulah bahwasanya begitu pentingnya melaksanakan yang namanya doa. Makanya orang yang tidak mau berdoa tersebut adalah orang-orang yang sombong. Yang nanti mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam secara apa? Secara hina dina. Karena apa? Tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tersebut. La yazalul abdun bi khairin ma lam yastajil. Seorang hamba masih dikatakan dia baik selama dia itu tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Kemudian para sahabat mengatakan, apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan terburu-buru ya Rasulullah? Kemudian orang tersebut mengatakan, wa yaqulu da'autullaha da'autu falam yastajib. Orang tersebut berkata, aku berdoa kepada Allah, aku berdoa kepada Allah, namun tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ketika kita berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, hendaklah bi khuduril qalbi, secara yakin bahwasanya doa kita itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'ullaha wa antum muqinina bil ijabah. Berdoalah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan yakin bahwasanya doa tersebut akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Ketahui ya oleh kamu sekalian bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengijabah, tidak akan menjawab doa orang-orang tersebut, doa manusia, doa hamba-hambanya, selagi dia itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tetapi hatinya lalai dan main-main. Kenapa selama ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seringkali doa kita itu tidak diijabah? Dan begitu pula ketika kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, kenapa kita itu terburu-buru untuk segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Banyak di antara kita tidak menyadari kenapa doa kita tersebut tidak di. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Al-Imam Abu Lais Nasir bin Muhammad Al-Hanafi, ketika itu ada seorang ahli hikmah ditanya oleh seseorang, wahai tuan guru, kenapa setiap aku bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
doa saya tersebut tidak pernah terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lama sekali diijabah, lama sekali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gerangan apa yang terjadi sehingga doa saya itu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut? Merasa tidak? Ketika kita berdoa, kita sudah sambil menangis di tengah malam, tapi belum diijabah juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Lais Nasr bin Muhammad Al-Hanafi tersebut menyatakan bahwasanya ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudhur al-habib Rifki bin Idrus Al-Hamid yang telah datang di tempat kita. Selamat datang guru kita. Salaman dulu. Sebentar salaman pulang. Ini kalau sudah ada Habib Rifki sudah datang, berarti saya sudah diam. Sudah satu saja saya sampaikan ya. Satu saja. Ini ada 7 perkara. Kata Imam Abu Lais dalam kitab Tanbihul Ghafilin tersebut, bahwasanya ada 7 perkara kenapa doa kita itu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya satu saja saya akan sampaikan. Kita mengaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita tidak menjalankan sunnah-sunnah beliau, namun lebih condong, lebih sering kita mengamalkan tradisi-tradisi yang ada di tengah-tengah kita. Salah satu contohnya, kita umatnya Rasulullah, kita percaya kepada Rasulullah, tetapi kenapa kita masih percaya tradisi dan masih percaya dengan jimat-jimat yang ada di sekeliling kita? Ada nggak yang begitu? Percaya sama jimat, percaya sama wapak, percaya sama dukun. Kadang-kadang kepala kerbau ditanam, dipendam untuk bangun apa? Satu gedung. Dibangun untuk apa? Dibangun untuk jembatan. Mereka bersyahadat dengan baca bismillah menanam itu kepala kerbau. Tapi ini bukan daripada ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun ini adalah tradisi yang mesti dan harus kita singkirkan dan kita tinggalkan. Karena apa? Ini adalah salah satu hijab kita ketika kita berdoa kepada Allah tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pergi ke dukun, kata Rasulullah, man atakahinan au arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafar. Siapa orang yang mendatangi seorang dukun ataupun ahli ramal, dia percaya dengan apa yang dikatakan, maka dia itu termasuk sudah menjadi kafir. Kafir apa? Kafir atas apa yang disampaikan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya percuma kalau kita sering mengadakan maulid tiap malam Sabtu masih percaya dengan klinik, masih percaya dengan apa kalau kata orang Makassar, apa itu yang namanya jimat-jimat, ada di YouTube itu, mantra-mantra, masih percaya dengan mantra-mantra. Percuma kita membaca maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita masih percaya dengan hal-hal yang demikian. Mudah-mudahan kita cepat tinggalkan hal yang demikian. Kita kembali kepada sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.